Selamat pagi kepada Ibu dan Bapak dosen yang sedang menyaksikan acara seminar proposal pada pagi hari ini. Pertama-tama, saya mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan sehingga saya bisa melaksanakan proposal online ini. Dan saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Endang Trisanti, Esos Epicom. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pimpinan dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret, area Mulyojati, Metro Barat. Nah, kenapa saya masih memilih judul ini? Pasti karena dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul proposal saya pada hari ini. Yang pertama, kita ketahui bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan maksud memberikan feedback. Saat ini banyak perusahaan yang bergerak di bidang minimarket, menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Jaringan perusahaan minimarket memiliki pimpinan dan beberapa karyawan di setiap areanya. Oleh sebab itu, pimpinan setiap area haruslah dapat berkomunikasi dengan baik agar pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan yang telah ditingkatkan. Salah satu jaringan perusahaan minimarket adalah PT Indomarko Prismatama atau Indomaret. Indomaret merupakan salah satu perusahaan minimarket yang memiliki target penjualan setiap harinya. Dalam hal ini, pimpinan dituntut untuk dapat menyampaikan informasi dan memberikan perintah dengan jelas dan tepat. Melalui komunikasi yang baik, karyawan dapat menerima pesan dari pimpinan dengan sempurna, sehingga para kinerja karyawan akan terus meningkat. Salah satunya, cabang perusahaan Indomaret area Mulyojati, Metro Barat, yang memiliki kinerja karyawan setiap harinya mampu bersikap ramah, penuh senyum, dan hangat kepada setiap konsumen. Menurut Effendi 2009, strategi komunikasi adalah panduan perencanaan komunikasi dengan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi komunikasi ini harus mampu menunjukkan bagaimana operasional secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda-beda sewaktu-waktu bergantung pada situasi dan kondisi. Nah, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya jelaskan sebelumnya, saya sebagai penulis mengungkapkan pertanyaan sebagai berikut. Pertama, strategi apa yang digunakan pimpinan dalam berkomunikasi dengan karyawannya? Yang kedua, bagaimana strategi komunikasi pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Indomaret area Mulyojati? Dengan rumusan masalah yang saya teliti, maka nantinya akan saya jelaskan di bab berikutnya. Lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan ini untuk menjelaskan strategi komunikasi yang tepat digunakan oleh pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Indomarko Prismatama atau Indomaret di area Mulyojati. Lanjut, di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat ini memberikan informasi bagi pembaca tentang strategi komunikasi pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui indikator komunikasi baik dari sisi umum maupun sisi Islam. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat ini bagi pimpinan, yaitu untuk memberikan wawasan strategi komunikasi dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Indomarko Prismata atau Indomaret. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di mana bab 2 ini ada beberapa subbab-subbab yang saya akan jelaskan. Pertama yaitu model perencanaan komunikasi. Perencanaan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai titik awal untuk bekerja suatu komunikasi yang efektif dalam perusahaan, yaitu ada mengidentifikasi dan menetapkan masalah, member atau arahan, fokus atau pedoman pada tujuan yang ingin dicapai, terutama dalam mengatasi ketidakpastian dengan memilih jalan yang terbaik. Dan yang ketiga ada melakukan pengendalian agar pelaksanaan senantiasa berada dalam koridor perencanaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, teori komunikasi organisasi.
Mengenai hubungan organisasi dengan komunikasi, William V. Haney mengatakan, organisasi terdiri atas sejumlah orang. Ia melibatkan keadaan saling bergantung. Ketergantungan memerlukan koordinasi, koordinasi masyarakat komunikasi. Interaksi yang harmonis di antara karyawan suatu organisasi, baik dalam hubungannya secara timbal balik maupun secara horizontal di antara para karyawan secara timbal balik pula, disebabkan oleh komunikasi. Demikian pula, interaksi antara pimpinan organisasi, apakah ia pimpinan tertinggi, bawahan pimpinan tertinggi, dan halayak luar organisasi. Seorang pemimpin harus memilih salah satu dari berbagai metode dan teknik komunikasi disesuaikan dengan situasi pada waktu komunikasi dilancarkan. Sebagai komunikator, seorang pimpinan harus menyesuaikan penyampaian pesan. Nah, yang ketiga, SOP Indomaret. SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang efektif. Pada PT Indomarko Prismata atau Indomaret terdapat standar operasional prosedur untuk komunikasi karyawannya. Disebut dengan SOP pelayanan. Yaitu yang pertama, layanan di awal interaksi, yang kedua, layanan selama interaksi, yang ketiga, layanan di akhir interaksi. Dan yang keempat, strategi komunikasi yang baik. Komunikator yang baik membutuhkan indikator strategi untuk dapat menyampaikan pesan dengan sempurna. Beberapa indikator strategi komunikasi tersebut adalah yang pertama, pengertian bersama. Pemahaman dan penerimaan yang cepat terhadap isi pesan seperti yang dimaksud komunikator. Yang kedua, kesenangan. Kesenangan yang dimaksudkan yaitu timbul rasa senang dan puas bagi pihak-pihak yang berkomunikasi. Yang ketiga, mampu merubah sikap. Komunikasi yang dilakukan dapat mempengaruhi sikap peserta lawan komunikasinya sesuai dengan isi pesan. Dan yang kelima, hubungan sosial yang baik. Maksudnya ialah komunikasi bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan hubungan sosial ke arah yang lebih baik. Yang keenam yaitu tindakan. Tindakan merupakan hasil akhir dari proses komunikasi yang efektif. Nah, subbab kali ini yaitu komunikasi menurut pimpinan. Pimpinan Indomaret area Toko Mulyajati memiliki indikator komunikasi yang harus ditaati oleh setiap karyawannya. Indikator ini dapat menjadi acuan para karyawan untuk berkomunikasi dengan siapa saja di area toko. Beberapa hal yang menjadi indikator komunikasi ialah yang pertama, bersikap dan berkata dengan lemah lembut dan santun kepada semua orang, bukan hanya kepada pimpinan tetapi kepada rekan kerja dan konsumen. Yang kedua, menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik, tidak kasar dan berteriak saat berkomunikasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, berbicara yang jelas dan tidak bertele-tele. Kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu metodologi penelitian. Metodologi penelitian ada beberapa subbab. Yang pertama ada metode penelitian, di mana pengguna penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu meliputi observasi dan wawancara. Data sekunder berupa buku-buku terkait komunikasi organisasi, gaya kepemimpinan, dan ilmu komunikasi. Saya akan membahas analisis data. Analisis data di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, strategi komunikasi pimpinan PT Indomarko Prismatama area Mulyajati, dan yang kedua, strategi komunikasi pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Nah, saya akan memaparkan strategi komunikasi pimpinan PT Indomarko Prismatama area Mulyajati. Yang pertama, yaitu dengan cara pimpinan toko terlebih dahulu melakukan research dengan cara menganalisis sumber masalah, yaitu membandingkan label harga yang baru dengan daftar harga promosi sebelumnya. Jika kesalahan terdapat pada daftar harga, maka kepala toko akan memperbaikinya dan menggantikannya dengan yang benar.
Dan jika kesalahan terjadi karena kurang cermatnya karyawan, maka kepala toko akan melakukan tindakan selanjutnya. Nah, cara yang kedua yaitu pimpinan toko merencanakan apa yang akan ia lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi adanya miscommunication. Yang ketiga yaitu melaksanakan perencanaan yang telah dibuat. Yang keempat, setelah berdiskusi dalam mengatasi masalah yang terjadi, pimpinan toko melakukan evaluasi baik pada dirinya ataupun karyawan. Dan yang terakhir adalah pelaporan yang dilakukan pimpinan toko kepada atasannya, baik kepada supervisor maupun manajer. Nah, yang strategi kedua yaitu komunikasi pimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu dengan cara pertama, bersikap dan berkata dengan lemah lembut dan santun kepada semua orang, bukan hanya kepada pimpinan, tetapi kepada rekan kerja dan konsumen. Yang kedua, menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik, tidak kasar dan berteriak saat berkomunikasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, berbicara yang jelas dan tidak bertele-tele. Demikian presentasi saya pada hari ini. Semoga Bapak atau Ibu dan rekan-rekan yang telah menyaksikan video saya dapat dimengerti dan dipahami. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.